Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 71 dan 72 di buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan atau perintahnya. Di sini kita diperintahkan untuk menelaah hasil melengkapi cerita fantasi. Bacalah cerita rumpang berikut ini. Kita akan isi bagian komplikasi, resolusi, orientasi, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita ke tabel yang pertama atau cerita yang pertama. Ini orientasinya, kemudian kita akan isi komplikasinya. Di sini, ku dengar ada yang memanggilku, "Kak, tolong kami." Tampak sekumpulan anak seragam biru putih berlarian. Lanjutannya, "Ada apa, Dik?" tanyaku kepada seorang anak berseragam biru putih itu. "Raksasa, Kak," katanya sambil berlari. Tiba-tiba bangunan itu bergetar lagi, makin lama makin kuat, atap gedung mulai berjatuhan, kaca jendela mulai retak dan pecah. "Kita harus lari," kata salah satu temanku. Kami berlari ke arah pintu, tetapi lantai tempat kami berpijak tiba-tiba miring, kami tergelincir ke arah jendela yang telah pecah kacanya. Aku berusaha meraih benda-benda di sekitarku, tanganku memegang besi pembatas ruang. Lantai semakin miring, benda-benda di ruangan itu mulai berjatuhan. Aku lihat teman-temanku juga berhasil meraih sesuatu agar tidak jatuh. Ada bau manusia di sini, terdengar suara keras dari luar gedung. Dadaku berdetak kencang, aku memandang sekeliling, sudah tidak mungkin lagi untuk bersembunyi. "Tolong yuk, raksasa itu makin mendekat," kata Pia. Itu lanjutannya bagian komplikasi, silakan kalian salin. Kemudian untuk bagian resolusinya, jawabannya, "Tiba-tiba aku teringat ibu tadi pagi ketika aku berangkat ke kantor ini, ibu memintaku membawa payung. Aku menolaknya karena tidak mungkin hujan di musim kemarau ini. Bawalah yuk, payung tidak hanya untuk hujan. Ingat kata pepatah, sedia payung sebelum hujan," kata ibu sambil tersenyum. Dengan terpaksa aku membawa payung lipat yang sudah lusuh itu. Aku mengeluarkan payung dari tasku, lantai semakin miring. Tanganku pun sudah semakin lelah menahan berat badan. Aku membuka payung, tiba-tiba payung itu mengembang semakin besar. Payung itu bergerak mendekati Via dan Ratna. Kami memegang gagang payung bersama-sama. Payung mengembang semakin besar sehingga menutupi tubuh kami dan membawa kami mendekati dinding. "Di mana mereka?" tanya raksasa itu sambil melempar benda-benda yang tersisa di dalam ruangan. Setelah sekian lama mencari, raksasa itu pun pergi. "Kita selamat," teriak kami. "Tapi bagaimana cara kita kembali?" tanya Ratna. Aku melihat sekeliling dinding, tampak sebuah gambar di dinding itu. Aku teringat telah menginjak sebuah gambar hingga terlempar ke dunia ini. Aku arahkan payung itu ke gambar itu, seolah mengerti dengan yang aku pikirkan. Payung itu bergerak menuju gambar itu. Pluk, payung itu mengecil dan kami pun masuk ke kantor semula. Aku pandangi payung lusuh itu, benar kata ibu, sedia payung sebelum hujan. Itu bagian resolusinya, silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut ke cerita fantasi rumpang yang kedua. Lanjutkan rangkaian peristiwa berikut. Untuk orientasinya, perpustakaan masih sepi ketika Meza memasuki perpustakaan. Lanjutannya, dengan tergesa Meza menuju perpustakaan sekolah. Tugas dari guru bahasa Indonesia harus dikumpulkan siang nanti jam ke-7. Padahal dia belum membaca semua sekali buku biografi yang ditugaskan. Perpustakaan masih sepi ketika Meza memasuki perpustakaan. Hanya tampak Bu Rina, pustakawati sekolah, yang sedang menata buku di mejanya. Tidak tampak seorang murid pun di perpustakaan. Itu lanjutan bagian orientasinya. Kemudian kita ke bagian komplikasi. Lanjutannya adalah, "Bila nanti tentara sekutu menyerang, segera bersembunyi," kata Bung Tomo. "Plokman telah mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato semalam. Ini tidak bisa dibiarkan." Meza menatap bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Bung Tomo meninggalkan Meza dan bersiap-siap menurunkan bendera Belanda. Sidik dan Haryono gagal berunding
dengan Plukman dan Sidik berhasil membunuh Plukman. Begitu cerita yang didengar Meza, pertempuran telah dimulai. Suara tembakan terdengar di mana-mana, begitu pula dengan teriakan pengobar semangat dari perjuangan Indonesia. Doar, sebuah granat meletus di dekat Meza. Meza terpental dan tubuhnya menarik dinding tempat ia bersembunyi. Itu jawaban untuk komplikasinya. Lanjutannya silakan kalian salin. Kemudian bagian resolusi yaitu Meza bangun, kamu dicari Burina, kata Dina sambil menggoyang-goyang tubuh Meza. Kita menang, tanya Meza linglung. Menang apaan? Ada juga dihukum karena terlambat masuk kelas, kata Dina sambil tertawa. Meza menatap buku yang ia baca tadi. Belum ada separuh ia mengerjakan tugasnya. Ia buka halaman berikut buku itu agar ia dapat langsung membuat kesimpulan. Tercengang ia membaca akhir cerita tersebut. Meski bendera merah putih telah berkibar di Surabaya, prajurit Indonesia banyak yang tewas karena kalah perlengkapan. Itu bagian resolusinya, silakan kalian salin. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.